Football Universe. Pemain ini adalah midfielder kreatif yang terlupakan. Pernah bermain bersama Maradona di Napoli. Dia juga antarkan Milan 2 kali Scudetto. Dia adalah Fernando De Napoli. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sebelum ke pembahasannya, bagi teman-teman yang ingin bermain game tetapi dapat cuan, silahkan tonton video berikut ini. Untuk link sudah kami taruh di kolom deskripsi. Pada waktu Napoli merajai Serie A di era Maradona, banyak fans yang hanya terpukau dengan permainan Maradona, dan banyak juga yang mengagungkan Maradona sebagai pahlawan Napoli. Sementara itu, pemain-pemain Napoli lainnya tidak terlalu mendapat sorotan media, sehingga mereka perlahan dilupakan. Padahal mereka juga adalah pilar penting kesuksesan Napoli, dan tanpa mereka sebenarnya Maradona juga tidak bisa berbuat banyak. Salah satu gelandang bertahan kreatif yang selalu mengamankan daerah pertahanan Napoli, serta yang sering mengirimkan umpan-umpan manja kepada Diego Maradona adalah Fernando De Napoli. Lahir di Chiusano, San Domenico, Italia pada 15 Maret 1964, Fernando De Napoli atau yang sering dipanggil Nando ini sejak kecil sudah sangat senang dengan sepak bola. Bakat alami yang didapatinya dari bermain dengan teman-temannya kemudian membawanya untuk menembus salah satu klub Serie C Liga Italia yang bernama Rimini Calcio. Walaupun bermain di kasta ketiga Liga Italia, tetapi Nando cukup beruntung karena pelatihnya waktu itu adalah seorang jenius yang bernama Arrigo Sacchi. Nando menjadi pilihan utama Arrigo Sacchi di lini tengah dan memainkan 31 pertandingan selama musim 1982-1983. Sang gelandang memiliki banyak karakteristik penting yang dicari oleh Arrigo Sacchi. Dia adalah pengatur permainan di posisi deep lying dengan stamina yang luar biasa yang memungkinkannya untuk menjelajahi lapangan selama 90 menit. Nando sangat berkontribusi pada fase defensif dan menyerang Rimini. Dari Arrigo Sacchi, Nando menyempurnakan permainannya lewat pemahaman taktik yang lebih baik. Karena permainannya yang sangat baik di musim selanjutnya, Nando kemudian direkrut oleh klub Serie A bernama Avellino. Di klub ini Nando semakin berkembang permainannya. Dia menjadi nyawa dari permainan Avellino. Kemampuannya untuk memecah pertahanan lawan dengan pergerakan dan umpan-umpan terobosan yang sangat indah untuk disaksikan. Selain itu, etos kerjanya yang pantang menyerah membuatnya mendapat julukan Rambo. Selain fakta bahwa dia memang memiliki kemiripan yang luar biasa dengan karakter yang diperankan oleh Sylvester Stallone tersebut. Di tim Avellino ini, Nando bermain selama 3 musim, dari tahun 1983 sampai 1986. Nando diturunkan di 73 pertandingan Avellino dan mampu mencetak 3 gol. Pada tahun 1986, Nando bergabung dengan salah satu klub Italia yang sedang naik daun, yaitu Napoli. Waktu itu Napoli diperkuat mega bintang dunia yang bernama Diego Armando Maradona.
Hampir di semua posisi diisi pemain-pemain yang sangat baik, dan kedatangan Nando mengisi posisi gelandang bertahan untuk menyokong Maradona di depan. Nando kemudian berpasangan di lini tengah dengan salah satu legenda sepak bola Italia yang bernama Salvatore Bagni. Partenopei membutuhkan pemain dengan kemampuan seperti Nando, pemain yang bisa memungkinkan Diego Maradona bergerak bebas untuk mengekspresikan dirinya. Diego Maradona akan leluasa menyerang tanpa perlu takut lini tengah yang kosong karena terlambat balik. Nando selalu ada untuk membuat lini tengah Napoli aman. Nando memiliki ketenangan dan keagungan yang ditunjukkan dalam berbagai operannya. Apa yang membuatnya berbahaya adalah kemampuannya untuk membantu timnya dalam transisi dari pertahanan ke serangan, memenangkan bola kembali, dan melepaskan umpan ke pemain ofensif dengan akurasi yang sangat tepat. Staminanya kemudian memungkinkannya untuk maju dan bergabung dengan serangan itu. Apa yang terjadi selanjutnya adalah periode emas bagi Napoli. Dalam 6 tahun bersama tim biru muda ini, Nando mampu memenangkan 2 Scudetti, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, dan Piala UEFA. 2 gol terbaik Nando untuk Napoli adalah saat melawan Udinese pada musim 1986-1987, serta saat melawan Juventus pada musim 1988-1989. Kedua gol ini dia lakukan dari luar kotak penalti dengan tendangan geledek yang sangat keras. Sewaktu melawan Udinese, dia menggunakan kaki dalamnya untuk menendang. Sementara itu, gol ke gawang Juventus dilakukan dengan kaki luar yang sangat fantastis. Karena kegemilangannya di Napoli, maka tim nasional Italia kemudian memanggilnya untuk bergabung pada tahun 1986. Dia bermain 54 kali untuk Azzurri, mencetak 1 gol saat melawan Argentina pada tahun 1987. Pelatih Enzo Bersot dan Azeglio Vicini, keduanya sangat mengagumi sang gelandang. Nando dikenal sebagai pemain profesional, teladan, yang sikapnya sangat disiplin sewaktu persiapan. Dia juga adalah pemain yang memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, dan kemauan untuk mengikuti instruksi membuatnya menjadi pemain yang mudah untuk dilatih. Selain itu, Nando dikenal sebagai pemain yang dapat bermain sebagai gelandang bertahan, sayap, ataupun gelandang serang. Pada Piala Dunia tahun 1990, Nando dipercaya menjadi pemain inti Azzurri di semua pertandingan. Nando hanya absen memperkuat Azzurri di perebutan tempat ketiga saat melawan Inggris. Piala Dunia ini juga menyebabkan Nando memilih untuk meninggalkan Napoli. Hal ini karena sewaktu pertandingan semifinal antara Italia versus Argentina yang diselenggarakan di Stadion São Paulo, markas Napoli, fans Napoli justru mendukung Argentina karena ada Diego Maradona. Mereka tidak mendukung negara mereka sendiri, yaitu Italia. Akibatnya Argentina bisa tampil lepas dan menang adu penalti atas Italia. Jiwa nasionalisme Nando kemudian mendukung sikapnya untuk hengkang dari Napoli pada tahun 1992 ke AC Milan. Selama berseragam biru muda, Nando tampil di 176 pertandingan dan mampu mencetak 8 gol. Kedatangan Nando di AC Milan sangat membantu lini tengah mereka dan membuat permainan Milan tidak dapat dibendung. Mereka mampu meraih Scudetto, menembus babak final Piala Champions, menjuarai Supercoppa Italiana, serta melaju sampai semifinal Coppa Italia. Lini tengah Milan waktu itu sangat lengkap, baik pemain inti dan cadangan, sehingga Fabio Capello tidak pusing memainkan siapapun termasuk Nando. Di musim selanjutnya 1993-1994, AC Milan kembali meraih Scudetto. Mereka juga kembali menang Supercoppa Italiana, serta yang sangat spektakuler adalah mereka menang Piala Champions dengan mengalahkan Barcelona 4-0 di babak final. Meskipun demikian, Nando tidak terlalu dapat banyak kesempatan untuk bermain di musim ini.
Capello lebih memilih pemain-pemain lain. Karena hal ini, maka di akhir musim, Nando akhirnya memutuskan untuk hengkang ke Reggiana di usianya yang memasuki 30 tahun. Di Reggiana, Nando bermain selama 3 musim dan tampil dalam 58 kali pertandingan. Dia menjadi idola baru di sana dan semua orang suka padanya, termasuk pemilik klub. Pada tahun 1997, Nando akhirnya memutuskan untuk pensiun. Pemilik klub Reggiana kemudian menariknya untuk menjadi staf pelatih dan di sana dia bertahan sampai tahun 2005. Pria yang dikenal sebagai Rambo ini masih terus dikenang dengan penuh kasih sayang di Napoli. Energi, kemahiran, dan komitmennya membuatnya disayangi Napoletani dan membuatnya menjadi seorang legenda mereka seperti Diego Maradona. Di masa jaya, seluruh Napoli akan selalu menari mengikuti irama langkah kaki Maradona. Tetapi Fernando De Napoli adalah orang yang selalu mengatur tempo permainan Napoli. Waktu itu, Partenope tidak hanya memiliki El Pibe de Oro, mereka juga memiliki seorang Rambo.